Ruang puasa nanti kan raya terus. Iya. 20. Ceritanya di apa, Pak? 20. Kendalanya. Siapkan. Tadi lho nur gini. Ya, masuk. Panas. Saya pertama awalnya dulu dari 2005, dan pada waktu itu saya banyak teman cerita-cerita. Ada yang cerita tentang pewarna alam. Nah, di situ sebetulnya saya belum tertarik, cuman karena banyak yang cerita apa tuh warna alam, untuk apa tuh itu, katanya bilang untuk makanan, untuk batik, untuk kain tenun juga. Nah, di situ mulai mempelajari. Saya datang, teman saya suruh nyarikan apa itu benihnya. Nah, itu saya tanam. Tapi waktu itu tahun 2016 itu masih Indigo Vera tinctoria. Saya hanya mengenal itu. Setahu saya cuman itu juga. Dan lama-lama karena teman banyak, saya pelajari juga lewat Google, lewat apa itu, saya browsing lah. Itu ternyata ada macam-macam. Ada Indigo Vera tinctoria, Indigo Vera arecta, Polygonum isatic. Terus yang terakhir ini, yang saya tertarik itu indigo jenis Strobilanthes josia. Nah, itu saya coba saya tanam di pot, saya pelihara. Lama-lama kok kayaknya bagus. Saya coba ambil daunnya, saya proses di ember kecil. Tuh, saya perhatikan kok pigmen yang keluar itu lebih banyak dibandingkan yang Indigo Vera. Ini di tanaman ini cepat sekali berkembang di Kecamatan Wonoboyo, di Desa Kleseman. Itu yang sekarang saya bikin tempat produksi. Itu tepatnya di Pegunungan Prau. Jadi Pegunungan Prau itu di sebelahnya Gunung Sindoro. Nah, di situ awal perkembangan dari situ. Terus sekarang sudah meluas sampai masih Kecamatan Wonoboyo juga, tapi desanya sudah sampai desa-desa sebelah. Bahkan ada kecamatan, walaupun sedikit, Kecamatan Teretep sudah mulai menanam itu. Dan sekarang luasnya sudah lebih dari 65 hektar. Di ketinggian berapa itu, Pak? Di ketinggian 1.300 sampai 1.500. Itu tanahnya di Kecamatan Wonoboyo itu, khususnya di lereng Gunung Prau. Itu tanahnya agak gembur gitu dibanding dengan lereng-lereng gunung yang lain. Itu kayaknya lebih panas dan lebih tandus. Ini teduh ya, berdampingan dengan kopi.
Ya itu karena tanaman ini kurang apa ya istilahnya, tidak membutuhkan panas sekali, makanya saya memilihnya di bawah tanaman kopi, tanaman jambu juga itu. Jadi biasanya yang di bawah kopi itu cuman rumput aja, lah ini saya coba tanamin ini. Jadi pertumbuhannya bagus dan alhamdulillah sekarang petani sudah banyak yang ikut menanam. Kan kalau warna alam itu mungkin dicari karena bisa dibilang ramah lingkungan ya. Jadi untuk panen itu karena sudah luas sekali, 65 hektar lebih dan sekian petani, itu cara pemanennya bertahap. Sekali panen, hampir tiap hari itu sekali panen itu 7,5 kintal sampai 1 ton. Kita punya tempat bak fermentasi itu ada 6. Jadi bertahap. Jadi panen yang sudah umur kira-kira 2-3 bulan kita petik, kita proses di bak pertama sama kedua, terus selanjutnya seperti itu. Nanti setelah selesai yang pertama itu sudah bisa diisi lagi. Jadi terus mutar terus gitu. Setiap bak itu berisi daun 3 kintal. 3 kintal itu menghasilkan pasta indigo itu sekitar 40 kilo sampai 45 kilo pasta. Itu jadi waktu fermentasi itu 3 hari, penggeburan itu 2 jam. Penggeburan itu istilahnya apa? Aerasi ya. Aerasi itu kurang lebih 2 jam, dan setelah aerasi warna berubah, itu nanti dibiarkan semalam untuk ditunggu mengendap. Nah, di situ diambil endapannya. Warna strobilantes ini lebih tua, lebih warna keunguannya muncul, dan warna untuk dibuat warna lebih dongker itu lebih cepat. Jadi mungkin dengan 4-5 kali itu warna sudah muncul, sudah tua sekali. Ya, di situ bisa menghemat waktu, biaya juga. Gitu. Biasanya pelanggan saya atau konsumen itu biasa dibuat warna batik, bisa jumputan seperti ini, jumputan ini ada yang bilang shibori juga itu. Terus untuk benang apalagi ya, kain-kain yang sifatnya alami. Jadi semua kain yang dari alam itu akan bisa menyerap indigo ini. Saya bekerja sama dengan petani itu dengan cara jadi seperti kemitraan gitu ya. Jadi petani yang saya pilih petani kopi, petani jambu, itu yang tanahnya di bawah itu tidak dipakai. Nah, itu dengan cara seperti itu petani akan lebih senang dan lebih menguntungkan petani, karena seperti kopi yang biasanya 1 tahun sekali panen, ini sambil menunggu kopinya bisa panen 3-4 kali setahun. Jadi itu tadi sambil menunggu panen kopi sudah bisa menghasilkan
tambahan dari tanaman strobilan. Jumlah petani sampai sekarang sudah 179 orang. Tuh. Jadi ini masih tambah terus. Cuman karena pemasaran juga, karena mungkin pandemi COVID ini, itu jadi kami stop dulu untuk penanamannya. Itu. Dan ini ke depan bukan hanya untuk diambil warnanya, tapi bisa untuk obat-obatan juga. Gitu. Jadi ini masih penelitian juga sih, belum ke arah, belum tahu nanti untuk apa. Tapi yang jelas sudah ada penelitian waktu itu dari ST3 itu yang antibakteri. Desa Kleseman, Kecamatan Wonoboyo ini, dulu waktu belum ada tanaman strobilantes itu jarang sekali orang luar kota, luar provinsi, bahkan luar Jawa, luar negeri itu datang ke situ. Setelah tanaman itu di situ ada, terus prosesnya juga di situ, pembuatan pastanya itu mulai didatangin dari luar provinsi, luar kota juga banyak, kota-kota batik seperti Pekalongan, Jogja, dan satu lagi yang bikin orang kampung di situ, orang desa di situ semangat sekali, itu karena kedatangan turis-turis seperti Jepang, India, Amerika, Filipina, Australia juga, Malaysia. Usaha kami itu sebetulnya ada 2 tempat. Kenapa 2 tempat? Karena yang satu itu untuk mendekati petani. Jadi untuk produksinya itu di Desa Kleseman, Kecamatan Wonoboyo, itu supaya petani tidak jauh waktu panen ke prosesnya. Untuk packagingnya itu kami di Kecamatan Ngadirjo itu dengan nama Si Biru, karena sesuai dengan warna dihasilkan ini biru itu. Tapi semuanya masih, alat-alatnya masih sederhana sekali. Kami harus punya untuk packaging yang semi modern gitu. Usaha kami ini dibantu dengan 5 karyawan, 2 proses pembuatan pasta, 1 untuk pengadaan barang yang selalu berhubungan dengan petani, dan yang di tempat Ngadirjo itu ada karyawan 1 lagi itu untuk jasa pewarnaan, dan yang 1 untuk packagingnya. Untuk kedepannya kami sangat berharap sekali dari Kemenparikraf itu dapat bantuan. Jadi nanti kalau ada bantuan itu sudah kami rancang ke depannya itu untuk alat-alat yang lebih modern lagi dibandingkan sekarang. Itu mungkin dengan cara alat untuk pengairasinya atau untuk packagingnya itu, jadi lebih cepat, lebih bagus untuk mendukung kualitas pasta strobilantes ini. Keinginan saya ke depan dengan Si Biru ini, saya kepingin menjadikan koperasi, karena petani yang sekarang banyak sekali, 179 itu, saya ingin sekali maju bersama. Jadi mensejahterakan petani, anggotanya, itu mudah-mudahan ini bisa tercapai. Dengan terbentuknya koperasi nanti,
kami berharap sekali ada timbal balik apa istilahnya, simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan, saling membutuhkan untuk jangka panjang. Jadi petani nanti mungkin kehidupannya lebih sejahtera, juga anggota, juga masyarakat yang di sekelilingnya khususnya.